Halo semuanya. Jadi di podcast kali ini aku kedatangan sama narasumber yang super duper keren banget. Siapa sih narasumber kita? Nah, ini dia narasumber kita. Mungkin boleh perkenalan dulu? Oke, terima kasih ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farel Galeno Bambang Pratama. Aku akrab dipanggil Farel. Pada saat ini aku duduk di bangku kelas 11 di SMA Negeri 114 Jakarta. Dan pada saat ini aku terlibat dalam organisasi sebagai Duta Genre Jakarta Utara tahun 2025 sekaligus Duta Genre DKI Jakarta tahun 2025. Keren banget ya. Ini kayaknya pembahasan kita bakal menarik banget. Apalagi yang aku lihat tadi selempangnya emas ya. Aduh, iya Emas-emas lagi. menarik nih. Aduh, Berarti aku panggil kamu kakak, Kak Farel, senyamannya kamu aja. Oke. Kira-kira nyamannya panggilnya apa nih? abang, enggak? Abang. Kakak ya? Oke. Oke, Kak Farel. Kak Farel minggu-minggu ini atau belakangan ini kesibukannya lagi apa nih? Oke, pada saat ini tuh aku lagi sibuk banget untuk fokus ke sekolah karena beberapa hari lalu tuh aku habis menjalankan karantina yang itu tuh bener-bener ngabisin banyak energi dan juga tenaga hingga aku tuh banyak banget di-spend. Bahkan aku tuh seminggu sekolah cuma 1 kali doang hingga 2 kali gitu, dan rata-rata aku masuk tuh di hari Selasa doang. Nah makanya itu setelah aku udah grand final, aku tuh pengen ngejar apa aja sih yang ketinggalan di sekolah gitu, dan sisanya tuh aku terlibat dalam penugasan di Duta Genre gitu loh, untuk sebagai perwakilan, ngisi acara dan lain sebagainya gitu. Berarti di kondisi yang sangat amat sibuk ini berarti banyak banget ya pengerjaan kakak yang kakak sekarang tuh lagi dirayu banget. Gimana sih cara kakak untuk memanage waktu biar semua optimal? Atau memporsi diri kakak untuk supaya tetap ceria gitu. Karena di sela-sela kita kesibukan pasti kan ada saatnya kita kayak aduh lelah banget, aduh capek banget gitu. Gimana untuk menjadi komitmen gitu? Nah, kalau dari aku tuh ya, aku tuh benar-benar belajar bahwa di saat kita sedang berjalan ataupun meraih sesuatu hal, kita tuh harus mempersiapkan ruang untuk kecewa. Dan juga aku tuh juga diajarin bagaimana caranya kita tuh mengenal emosi dan juga mengontrol emosi. Biar di saat kita lagi hektik kah, lagi chaos, kita tuh bisa tahu nih, oke, gue harus kayak begini loh, gue harus begini loh. Entah kayak dengar lagu kah, kita makan makanan yang manis dan lain sebagainya. Dan juga aku tuh di sini belajar untuk mengenal diri aku terlebih dahulu, karena aku tuh ngambil dari pengalaman saat aku SMP. Aku tuh belum mengenal diri aku tuh siapa. Makanya semua yang aku perjuangkan tuh bener-bener kayak ya udah gue jalanin aja, cuman tuh gak tahu kapasitas aku sampai mana gitu. Jadi banyak banget kegagalan yang aku rasain di saat aku SMP. Bahkan aku tuh hampir semua ajang perlombaan yang aku ikutin tuh gak ada yang juara gitu. Mulai dari OSN, terus aku lomba silat gitu se-Jakarta Utara, itu tuh gagal semua. Dan setelah aku analisis, oh ternyata gue tuh kurang loh untuk mengenal diri sendiri. Dari situlah aku mulai kayak memperbaiki apa yang salah gitu loh. Ibarat kayak aku tuh naik tangga nih, cuman tuh tangganya tuh kayak rusak gitu. Iya. Nah, aku tuh nginjek tangga yang salah, yang rusak, aku bakal jatuh dong. Iya. Nah dari situ kayak oke, gue nggak boleh stuck di tangga ini, gue harus tetap naik tangga lagi. Cuman tuh gimana caranya gue harus berdiri kokoh, gue harus memperbaiki sepatu gue yang rusak kah atau gimana, dan kembali naik ke tangga sehingga aku tuh mencapai masa depan yang gemilang begitu. Kalau dari kamu kira-kira gimana nih caranya memanage waktu? Kalau Biar- dari aku sendiri, gimana cara memanage waktu? Sebelum aku mengenal manage waktu, berarti kan kita sudah tahu ya apa yang mau langkah kita selanjutnya yang kita ambil. Betul. Pastinya sebagai remaja sekarang tuh jujur lagi masa banyak banget kebingungan. Entah aku tuh mau fokus ke akademik atau mau fokus ke non akademik atau ke kegiatan aja, organisasi saja gitu. Jadi untuk memanage waktu, jadi semua bener banget kayak Kak Farel gitu yang baru aja bilang semua pengen diikutin gitu. Tapi setelah sadar, mencoba sana sini, mencoba pengalaman sana sini, terus kita sudah membagi waktu, ternyata gagal semua, itu pasti merasakan kegagalan. Bener banget. Dan kecewa banget sama diri sendiri, yang bikin lagi kita restart lagi dari awal, terus ngecoba lagi dari awal. Nah cara aku memanage waktu sekarang tuh, aku fokus ke diri aku sendiri.
mencintai diri aku sendiri. Jadi untuk sekarang kegiatan aku itu beberapa aku lakuin yang aku suka gitu. Jadi ya kalau kita mau manage waktu berarti kita harus mencari kegiatan yang kita sukain dulu, baru kita bisa memprioritaskan kegiatan itu. Aku juga ini tahu kayak pernah lihat di TikTok dan juga di beberapa buku. Jadi tuh skala ini kan menyangkut tentang skala prioritas ya. Nah, yang aku pelajarin tuh ada 4 ciri skala prioritas. Yang pertama tuh yang deadline dekat dan juga kepentingannya sangat tinggi. Yang kedua tuh gak terlalu penting tapi deadline-nya dekat. Yang kedua tuh penting tapi deadline-nya gak dekat. Dan juga yang terakhir tuh yang keduanya tuh gak penting, gak terlalu penting ya, gak terlalu penting, dan juga deadline-nya masih lama banget gitu. Yang harus kita prioritaskan kok yang paling atas dulu, yang paling penting dan deadline-nya tuh paling dekat. Karena kalau kita udah fokus ke satu hal nih ya, kita tuh semua hal-hal yang mungkin gak kita lakukan tuh bakal kayak oke, gue harus fokus ke ini dulu, yang lain-lainnya bisalah gue lakuin nanti gitu. Nah, dengan ini tuh kita tuh perlu loh untuk mengelola stres kita, karena tuh kita sebagai remaja ya benar-benar banyak banget yang ingin kita explore. Kita pengen nyoba ini, kita pengen nyoba itu, dan kayak aduh, gue pusing banget nih, kayak capek banget, gimana gue butuh support system atau gimana gitu. Berarti remaja sekarang butuh mengenal diri sendiri ya? Bener banget. Karena dengan ya remaja kan di golden age ini banyak banget hal-hal yang belum pernah mereka lakukan, dan mereka tuh rasa ingin tahunya terlalu tinggi gitu ya. Nah, aku udah menganalisis bahwa kalau remaja ini kurang mengenal diri, mereka tuh nggak bakal tahu gimana sih lingkungan yang cocok buat diri dia. Misalnya nih, mereka berada di lingkungan yang negatif dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Misal mereka berada di lingkungan itu, mereka bakal nyoba-nyoba hal-hal yang negatif kayak narkoba kah, atau rokok dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka tuh udah tahu, oh gue orangnya ceria, gue pengen loh buat menjadi dokter, gue pengen menjadi seorang polisi, dan gue pengen jadi orang yang sukses. Nah, oke, gue tahu lingkungan yang cocok buat diri gue tuh ya ini yang bener-bener word of affirmation banget ke gue, yang perhatian banget. Nah, itu tuh bisa menjadi poin plus buat kita tuh mencapai masa depan yang indah gitu loh. Seperti itu ya. Itu cara kita untuk mengenal diri sendiri. Bener. Gitu. Tapi aku mau nanya nih, Apa ketika di sela kegiatan kakak yang tadi udah kakak plan, terus kakak merasa kecewa karena mungkin tidak sesuai ekspektasi kakak, dan gimana cara komitmen ke diri sendiri kayak bisa, ayo bisa, coba lagi gitu. Karena kalau dari diri aku sendiri ya, ketika aku merasa gagal, aku tuh ngasih jeda ke diri aku kayak, ya gagal nih, kurang banget nih diri gue nih, kayaknya nggak bisa deh. Langsung membandingkan diri sendiri ke orang lain kayak, kayaknya emang gue kurang dan ini bukan passion gue gitu. Tapi nggak lama dari situ mungkin kita butuh waktu lagi panjang, nggak, gue bisa gitu. Tapi besok lagi ganti lagi pemikirannya seperti itu, jadi kayak kurang komitmen gitu. Gimana sih cara kakak biar komitmen kalau diri gue tuh sebenarnya bisa loh kayak orang lain gitu? Oke, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa setiap orang tuh memiliki start dan finish yang berbeda. Kita nggak bisa menyamakan. Oke, kita dimulai di waktu yang sama, cuman tuh finishnya harus sama nih. Gue harus jadi ini, dia jadi ini, gue juga harus jadi ini. Nggak bisa, karena pada hakikatnya emang setiap manusia tuh memiliki kemampuan yang berbeda. Dan juga di sini tuh ibarat kata nih ya, misal ada anak bernama A, dia tuh tipikal orang yang pengen dapat nilai 100 di ujian dia. Nah, perjuangan dia tuh benar-benar kayak tinggi banget. Dia tuh belajar sampai malam berjam-jam, lama banget. Cuman ada anak yang bernama B, dia tuh ya udahlah, gue pengen nilai asal gak remedial aja lah. Dan perjuangan dia kayak ya udah, gue let it flow aja, gue belajar seadanya aja, semampu gue aja. Dan pada saat mereka sudah di hari pemberian nilai, si A ini yang udah berjuang keras, yang niat dia tuh harus 100, dia tuh malah dapat 90, let's say 95. Terus yang B ini, dia yang awalnya kayak pengen yaudah setidaknya gak remet deh, kayak 78 gitu, justru dia malah dapet 85. Nah, dari sini kan kita bisa melihat bahwa si B ini yang berjuangnya kayak yaudah seadanya aja, justru dia tuh malah berhasil. Cuman dari sudut pandang yang A ini, yang gue pengen 100 tapi malah dapet 95, dia malah mikir gagal. Nah, dari sini kita belajar bahwa oke, setiap orang tuh start dan finishnya berbeda-beda, dan kita gak bisa menyamakan gitu loh. Dan juga aku tuh di sini belajar bahwa untuk merasakan
rasa sedih itu tuh benar-benar hal yang lumrah. Kayak oke lah, gue gagal, gak apa-apa gitu. Mungkin emang ini bukan rezeki buat diri gue. Nah, hal yang biasa aku rasakan dan juga aku lakukan, misalnya aku lagi berada di suatu kegagalan yang entah nggak mencapai ekspektasi aku kah, atau merusak atau nggak nggak menyesuaikan ekspektasi orang tua aku. Yang pertama, kalau dari diri aku, semua orang tuh memiliki cara dan kriteria meregulasikan emosinya itu berbeda-beda. Kalau dari aku tuh, aku bakalan mencari ruang yang tenang. Aku bakalan sendiri dulu. Oke, gue bakalan minta waktu sendiri. Aku nggak mau silent treatment ke orang kayak tiba-tiba ngilang gitu, karena itu nggak boleh. Jadi aku tuh bakal bilang kayak, oke, gue kayaknya butuh waktu sendiri deh. Aku ke kamar, terus aku kayak menganalisis nih. Oke, gue gagal. Gue nggak bisa mencapai ini. Gue sedih, ya gue akuin gue sedih. Gue apa sih yang gue rasain? Gue rasanya sakit hati. Gue rasanya tuh kayak pengen marah. Oke, gue pengen marah gitu. Terus setelah itu ini tuh sesi memvalidasi emosi kita. Kita tuh nggak boleh kayak misalnya kita pengen sedih nih, kita pengen nangis banget. Terus kita kayak, duh, gue nggak bisa. Gue tahan aja. Boys don't cry. Itu nggak boleh banget. Karena itu bakal membawa dampak negatif buat diri kita, kesehatan kita gitu. Setelah aku meregulasikan dan memvalidasikan emosi aku tuh mulai menganalisis, oke, di planning yang udah gue buat ini, di bagian ini salah loh, kayaknya gak cocok dibuat diri gue. Oke, kita alihkan dengan hal begini. Gue harus belajar lebih dalam kah? Gue harus melibatkan orang lain kah? Dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah membuat rencana baru, oke, ini bakalan diimplementasikan di hari esok kah? Di bulan-bulan depan kah? Di saat ada acara. Begitu. Biar semua terencana, tapi diri kita tetap diperhatikan gitu loh emosinya. Seperti itu. Berarti sebenarnya ketika kita sudah mulai merencanakan segala sesuatu yang kita rencanakan dari baik A, B, dan C, dan ketika tidak terlaksanakan secara ekspektasi kita, sebenarnya tuh gak apa-apa ya kalau kita bilang gak apa-apa ke diri sendiri. Dan itu gak perlu mengejar start orang lain dan menjadi diri sendiri. Berarti ini seperti kaitannya kayak kesehatan mental ke diri sendiri ya. Bener banget. Karena kalau kita tuh belum bisa nih mengenal emosi kita gimana sih, apa sih yang kita suka, gimana sih hal-hal yang bikin gue nangis, hal yang bikin gue marah, itu tuh bakal kayak mempersulit perjuangan kita tau. Berarti menurut Kak Farel itu remaja tuh dari umur berapa sampai berapa ya? Oke, remaja itu dari umur 10 sampai 25 tahun. Dan di saat itulah remaja tuh mulai mencari jati diri mereka, mengenal emosi mereka tuh yang mulai terbentuk gitu loh. Dan juga di masa-masa yang kita tuh mempermatang usia kita sebagai remaja, kadang tuh ada saat emosi kita tuh yang membludak mulu. Kadang kita marah, kadang kita nangis. Pasti kamu kayak gitu. Sama banget lagi. Sama banget. Dilihat-lihat kalau misalkan di lingkungan remaja sekarang lagi banyak banget nih tentang permasalahan sosial yang sedang dialami masa remaja sekarang. Entah itu lingkungan pertemanannya, sosial, ekonomi, akademik. Jadi bisa memicu ke diri sendiri kesehatan mental kayak insecure, dan itu sering kali muncul yang bikin kita berpikir ke belakang gitu. Jadi banyak remaja-remaja sekarang untuk berpikir kayak, tunggu deh, nanti dulu, gue butuh persiapan gitu. Karena sejujurnya remaja sekarang ini ya, terutama aku sendiri, itu kayak remaja yang dipaksa untuk berani, kayak didorong gitu loh. Jadi apa ya tips and tricksnya untuk mencari diri sendiri, kayak gak apa-apa, gue mau keluar dari zona nyaman, gak perlu sesuai aturan orang lain, omongan orang lain, ini demi kesehatan mental gue gitu. Karena emosional orang kan berbeda-beda ya. Bener. Mungkin kita melakukan A, tapi kata orang enggak kok, itu salah, itu B harusnya gitu. Tapi bagi diri kita, enggak, ini gue yang jalanin dan gue yang akan terus menjalani ini. Jadi gimana ya tips and tricks biar kita menjadi remaja yang gak bodoh amat, tapi kita tetap peduli gitu dengan diri kita dan lingkungan sekitar tuh. Jadi tidak menutup segala perbincangan yang ada di dunia ini gitu, menutup mata ataupun telinga tentang ya isu-isu sosial yang sekarang. Karena remaja ini kan nanti akan menjadi agen perubahan. Betul ya banget. Tentu saja remaja-remaja sekarang harus mempersiapkan generasi berencana yang lebih baik, karena remaja yang sekarang akan menjadi pemimpin di tahun 2045. Tentunya seperti itu kan.
Jadi gimana nih cara kita menangani masalah sosial yang umum sekarang, terus menjadi remaja yang katanya generasi sandwich, itu tuh gimana tuh tanggapannya menurut Kak Farel, dan apa yang perlu kita siapkan sebagai remaja gitu? Oke, ini tips and trick dari aku ya. Yang pertama tuh bener banget kita tuh harus mengenal diri kita sendiri dulu. Nah, ini tuh ada modul yang namanya tuh tentang kita beraksi untuk segmentasi usia 15 sampai 19 tahun. Nah, di situ kita tuh belajar bagaimana sih cara kita tuh mengenal diri kita sendiri. Nah, dengan kita bisa mengenal diri kita sendiri tuh kembali lagi kita bisa tahu seberapa jauh sih kapasitas diri kita gitu loh. Dan juga bagaimana sih hal-hal yang mungkin bisa menjadi pemicu entah kesedihan kah atau amarah gitu. Dan juga dengan kita mengenal diri sendiri tuh benar-benar menurut aku ya sangat mempermudahkan perjalanan kita untuk berjuang gitu loh. Kayak misalnya nih, kita mulai dari hal yang paling simpel. Apa sih makanan yang kita suka, minuman yang kita suka. Dan dari situ kita tuh bisa belajar bahwa oke, kayaknya kalau gue lagi gamut, gue bisa deh konsumsi ini. Oke, kayaknya gue suka olahraga deh. Nah, di saat kita lagi terpuruk atau lagi sedih itu kita bisa loh Meregulasikan emosi kita. Iya, dengan olahraga kayak biar kita jadi mood gitu loh. Nah, setelah kita memahami diri kita sendiri, kita bisa beranjak ke bagaimana caranya kita tuh memilih lingkungan yang sehat. Karena jika kita berada di lingkungan yang salah, banyak banget hal-hal yang negatif itu tuh bakal datang ke diri kita. Nah, misalnya tuh kayak kita bisa kehilangan diri kita sendiri. Karena di toxic relationship itu banyak banget kasus-kasus yang pelakunya tuh playing victim. Yang mungkin kayak kita tuh mikir, ini salah gue apa salah dia ya? Kayak jadi aduh habis tenaga banget gitu ya. Nah, dari situlah kayak kalau kita berada di lingkungan yang tepat buat perjuangan kita, yang kayak oke, gue pengen jadi dokter, gue harus berada di lingkungan yang sama-sama pengen jadi dokter nih, yang bisa saling mendengarkan, yang bisa sama-sama tuh kayak berjuang bersama gitu loh. Nah, setelah kita mendapatkan lingkungan yang mungkin sekarangnya positif, sehat, dan juga tepat untuk diri kita, kita bisa mulai beranjak lagi untuk mendirikan sebuah boundaries terhadap diri kita. Berani untuk berkata tidak. Karena banyak banget nih remaja saat ini yang gak berani untuk berkata tidak. Mereka tuh asal ikut-ikutan aja, kayak FOMO gitu ya istilahnya ya. Bener banget. Kayak teman-teman pada pengen ngerokok nih, kita kayak aduh diajak, cuma kita nggak berani nolak. Justru kita malah ya udah ikut aja deh, gue takutnya gue dibully kah atau di apa ya, kayak di diskriminasi kah atau gimana. Itu tuh penting banget untuk kita tuh membangun self boundaries untuk diri kita. Nah, setelah kita udah membangun self boundaries, kita bisa tuh untuk merencanakan apa sih tujuan di dalam kehidupan kita ini. Pengen jadi orang sukses, pengen jadi model, pengen kerja ini, pengen kerja itu. Dan setelah udah ditentuin nih, kayak oke, gue pengen kerja ini, coba yuk kita kaitkan dengan passion dan juga bakat kita. Gue sukanya apa sih? Gue sukanya olahraga. Oh, bisa nih kita jadi kayak guru olahraga kah? Kita jadi atlet dan lain sebagainya. Kayak misalnya nih, aku orang yang suka banget buat langsung terjun untuk bersosialisasi dengan orang banyak. Dan aku juga suka untuk ngomong di depan orang banyak nih. Oke, kayaknya dengan bakat dan kesukaan gue untuk berbicara di depan orang banyak, kayak bisa deh untuk gue tuh menjadi pengisi acara, jadi MC kah, jadi narasumber dan lain sebagainya. Dan juga setelah kita sudah mengetahui nih, oke, dengan perencanaan gue pengen jadi ini, dengan bakat gue yang sesuai, gue tuh harus memahami gimana sih gue tuh mempersiapkan ruang untuk kecewa. Karena penting banget kita untuk memiliki ruang untuk kecewa. Karena di saat kita tahu ya bahwa setiap perencanaan dan juga planning yang udah kita rencanakan dengan matang ya, gak semuanya tuh bakalan terjalankan dengan berhasil. Gak semua itu akan berjalan dengan mulus. Gak semua itu akan tercapai. Pasti akan ada satu atau dua tuh yang gagal. Dan itu patut kita ketahui bahwa oke, kita pasti akan gagal. Entah kita gak tahu nih gagal di bagian mana nih. Nah, makanya aku tuh bakalan kayak support system aku tuh dia loh. Support system aku tuh kayak orang tua aku kah, atau pasangan aku. Nah, di saat aku gagal, aku akan datang ke mereka kayak,
aku sedih loh, begini begini begini. Kalau seumpamanya nih ya, orang tua kan kadang tuh ya, keluarga itu seharusnya menjadi rumah untuk kita, yang kita di saat kita pulang tuh bukan hanya sekedar sebagai bangunan saja rumah, cuman menjadi tempat kita pulang untuk bercerita, untuk berkeluh kesah, Bagi kasih sayang. memberi kasih sayang, kita diperhatikan, dicium, dipeluk oleh orang tua. Cuman setelah kita melihat dari kasus-kasus remaja tuh, gak semua keluarga tuh kayak begitu. Banyak yang justru di saat mereka pulang tuh mereka dimarahin, mereka dibandingin, dan itulah salah satu pemicu anaknya tuh kehilangan diri mereka sendiri gitu loh. Karena kayak dibandingin, kamu ngapain sih bangga banget sama diri kamu, tuh lihat tuh anak tetangga tuh kayak mereka tuh jauh lebih baik daripada kamu cuma dapat nilai 90, mereka dapat 100. Itu kayak Bener banget. Takutnya di saat seperti itu terus kita mencoba untuk melawan statement orang tua, takutnya kayak ini anak kurang ajar banget nih melawan orang tua gitu ibaratnya ya kan. Yang membesarkan anak sendiri terus tiba-tiba anak melawan balik itu kayak apa gitu. Tapi kan kita sebagai anak ya tentu saja mau merasakan kasih sayang, merasakan perhatian, merasakan kehangatan dan merasakan hak yang ada di rumah itu kan. Terus ketika remaja itu tidak mendapatkan hak di rumah itu gimana menurut Kak Farel? Apakah remaja itu perlu mencari keluar zona sendiri? Nggak apa-apa kok, nggak harus di rumah, bisa ke yang lain gitu. Dengan tentu saja diisi dengan kegiatan yang positif gitu. Nah, pas banget nih. Ada yang namanya tuh Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR. Kamu tahu kan? Tahu. Nah, itu tuh merupakan wadah dari, oleh, dan untuk kita sebagai remaja, yang dimana di dalamnya tuh banyak banget kegiatan-kegiatan inovatif yang dapat kita tuh terapkan di dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar kayak keterampilan itu tuh seperti apa sih yang harus kita persiapkan untuk di masa depan nanti. Dan juga ada yang namanya tuh fungsi konseling. Nah, di situ tuh ada konselor yang bakalan mendengarkan curhatan-curhatan ataupun entah kalau kesah dari kita. Karena tuh ya, gak selamanya tuh guru BK tuh bakalan menjadi tempat yang kayak, gue pengen deh cerita sama guru BK. Karena kan ada yang mikir kayak, gue takut sama guru BK, galak. Banyak banget stigma-stigma tuh yang bilang kayak BK tuh adalah musuh anak-anak gitu kan. musuh anak-anak, penjara gitu ya. Kayak kalau anak-anak masuk BK berarti nakal nih, gak bener nih. Padahal kan salah ya. Dari situlah kayak kita mulai bersosialisasi bahwa BK tuh bukan tempat yang kayak stigma-stigma yang mengatakan bahwa BK tuh musuh teman-teman gitu ya. Nah, dari situ hadirlah kita sebagai konselor, sebagai perpanjang tangan dari BK nih. Kalau mereka nggak berani cerita ke guru BK, oke, ada gue sebagai konselor, sebagai sebaya yang kita kayak kita Sharing gitu. sharing kayak sebagai remaja, kayak sebaya aja, kita tenang aja, chill gitu. Nah, di sini kita tuh sebagai konselor pasti udah dibekalin banyak pembekalan seperti bagaimana cara kita tuh menjaga rahasia, bagaimana cara kita tuh mengendalikan, misalnya nih ada yang konseling ke kita terus ada yang nangis sampai kejar, itu udah diajarin kayak oke, kita harus mendengarkan segala macam. Terus itu juga diajarin bagaimana caranya kita tuh menghadapi permasalahan-permasalahan, misalnya mereka tuh kayak curhat tentang keluarga mereka kah, atau percintaan gitu loh. Dan juga ada yang namanya modul tuh 1001 tentang cinta. Nah, itu tuh modul yang bisa dibaca oleh orang tua. Karena di saat kita nggak mendapatkan hak kita sebagai anak di keluarga, ya kita tuh terkadang kayak oke, gimana ya, gue mau ngomong sama orang tua takutnya disangkanya durhaka gitu ya. Nah, makanya penting kita tuh untuk membangun komunikasi yang efektif terhadap orang tua. Kita ngajak nih orang tua kayak, mah, pak, aku pengen ngomong sesuatu deh gitu. Kita membangun hubungan yang jauh lebih dekat. Karena nggak selama, meskipun ikatannya udah keluarga nih ya, belum tentu kayak udah dekat banget gitu loh. Bisa aja yang kayak canggung atau gimana. Nah, makanya tuh bisa kita mulai kayak, pah, ayo kita nongkrongnya, kita ngopi bareng, kita mancing atau segala macam. Mah, ayo kita nyiram kebun yuk, kita siram-siram tanaman di depan yuk gitu. Sambil ngobrol kayak, mah, aku mau cerita deh, aku kan pada saat ini aku bener-bener gitu. Nah, untuk
modul tentang tadi tuh yang 1001 tentang cinta, itu tuh dibaca oleh orang tua biar mereka tuh mungkin bisa mendapatkan insight baru kayak oke, kayaknya sebagai orang tua gue harus begini nih ke anak gue. Ternyata anak gue tuh nggak begini loh. Ternyata tuh anak tuh nggak suka dibanding-bandingin. Anak-anak tuh pengen diberi kasih sayang segala macam. Dan juga ini bisa juga dibaca oleh kita sebagai remaja karena kita kan bakal menjadi calon orang tua ya di masa depan ya. Nah itu kita tuh bakal mempersiapkan kayak keluarga yang jauh lebih berkualitas ke depannya. Biar kita tuh kalau kita nggak bisa kalau orang tua kita tidak bisa memutus rantai entah budaya-budaya yang kayak Budaya buruk ya. budaya buruk kayak dipukul lah, Patriarki. betul. Itu kalau orang tua kita nggak bisa memutus rantai tersebut, kitalah yang memutus rantai itu biar anak-anak kita tuh nggak merasakan hal-hal yang serupa yang nggak enak yang kita alami gitu. Berarti kita harus membangun komunikasi dari lingkup kecil dulu. Bener banget. Untuk kita mencurahkan hati kita ya sebenarnya ya. Kita sharing-sharing kepada orang tua. Karena itu juga bukan salah satu yang harus kita hindari gitu. Karena orang tua itu sebenarnya tempat kita pulang gitu. Tempat kita berkeluh kesah gitu. Tapi mungkin dari teman-teman semua tidak semua merasakan hal seperti yang tadi Kak Farel ucapkan gitu. Banyak remaja-remaja sekarang yang memilih lain untuk membahagiakan diri sendiri gitu. Mungkin mereka berpikir daripada gue harus berdebat dengan orang tua gue dan gue malah menambah pikiran, jadi gue lebih baik keluar aja dari rumah ini. Jadi mencari hal kegiatan lainnya. Tapi justru dari hal kegiatan lainnya itu menjadi jarak antara orang tua dengan anaknya. Seperti itu. Nah, tadi sempat mention juga tentang Pick Air. Ternyata Pick Air ini berarti ibarat menjadi konselor sebaya ya? Iya. Targetnya remaja-remaja. Remaja-remaja dan juga Gitu. Pick Air tuh wadah untuk kita remaja tuh berkembang gitu. Kita bisa mencari potensi kita di mana dan juga kita bisa mengetahui nih bahwa oke, kayaknya ini bisa menjadi lingkungan atau wadah untuk gua tuh berkembang gitu. Selain kita membahas kesehatan remaja, apa aja sih remaja yang bukan apa sih yang remaja? Menurut kita sekarang ini sebagai sesama remaja, Betul. apa aja yang harus kita siapin nih untuk menjadi remaja yang lebih siap lagi untuk kedepannya, lebih berencana lagi ke depannya? Tentu aja yang tadi Kak Farel bilang untuk menjadi remaja yang berkualitas gitu. Apa aja sih tips and tricksnya gitu? Oh iya, berarti aku juga mau nanya. Berarti untuk menjalankan pernikahan itu tidak langsung menjalankan ya? Berarti ada batas usianya? Ada persiapannya? Ada banget. Oh, ada perencanaannya juga? Pasti ada dong tentunya. Boleh tuh di-spill tuh. Apa sih perencanaannya dan apa aja usia pematangannya dan bagaimana kita sebagai remaja sekarang mempersiapkan masa depan gitu. Oke, sebenarnya tuh untuk ideal menikah itu tuh ada berbagai sudut pandang ya. Kalau dari secara hukum itu tuh untuk laki-laki dan perempuan tuh di usia 19 tahun. Cuman menurut Kemenuk Bangga itu tuh untuk laki-laki berada di usia 25 tahun dan juga untuk perempuan tuh di usia 21 tahun. Dan juga tentunya untuk kan pernikahan ini bukan hanya sekedar kayak pacaran gitu ya. Ya kayak sebulan 2 bulan putus kah atau gimana. Cuman tuh ini tuh kita membawa sebuah hubungan yang akan menjadi pendamping kita hingga akhir hayat kita nanti. Nah dari situlah kita tuh perlu mempersiapkan banyak hal. Nah ada yang namanya 10 dimensi kesiapan berkeluarga. Nah ada kesiapan usia, kesiapan fisik, finansial, mental, emosi, sosial, moral, dan juga intelektual, keterampilan hidup, dan juga interpersonal. Nah, dari kesiapan berkeluarga, dimensi kesiapan berkeluarga itu, kita bisa loh menciptakan keluarga yang berkualitas dan juga sejahtera. Karena kita melihat ya bahwa banyak banget keluarga-keluarga tuh yang justru mereka tuh tidak siap secara finansial, yang justru berdampak kepada anak mereka. Gak bisa beli susu, gak bisa memenuhi gizi mereka, hingga menyebabkan tuh banyak-banyak anak-anak tuh yang mengalami stunting gitu loh. Hingga ini tuh masih menjadi sebuah permasalahan utama yang lagi booming-boomingnya, yang lagi berusaha tuh untuk diselesaikan oleh Kemenuk Bangga gitu loh. Gitu. Berarti coba aku ringkas dari awal kali ya. Boleh. Dari kesehatan remaja, seperti mental diri kita sendiri, berarti kita harus mencari jati diri, terus kita harus mulai mencintai diri sendiri. Betul banget. Gitu, kita menciptakan ruang yang aman dan nyaman tentu.
kita bisa mulai di lingkup keluarga seperti itu. Dan kalau misalkan tidak semua kita bisa merasakan hak kita di rumah, kita mungkin bisa mencari hak kita di luar seperti itu. Dan sekarang ada wadah ya atau forum PIKR itu. Ada, itu PIKR itu berkaitan sama genre. Nah di situ genre itu ada yang bagian forum dan juga sebagai duta. Nah apa sih fungsi dari duta genre itu? Duta genre ini sebagai role model bagi para remaja, sebagai representatif bagi para remaja. Bagaimana caranya itu kita bisa menjadi tokoh yang kayak diidolakan oleh remaja. Kita mulai dari hal yang paling simpel, kayak kita tuh sebagai duta genre itu kita harus memahami banyak hal biar kita tuh di saat terjun langsung kepada remaja tuh kita udah kayak tahu banyak hal gitu loh. Dan juga kadang tuh ya banyak orang tuh yang memandang orang tuh dari luarnya dulu nih. Kita tuh sebagai duta genre kita belajar bagaimana cara kita tuh berpenampilan. Kita tuh mulai dari cara berpakaian tuh gimana sih yang rapi, yang mungkin enak dilihat, yang clean outfit, dan bagaimana caranya kita tuh bisa kayak mulai rapi dari rambut kak, dari etika terutama ya kak. Karena kalau kita ganteng cantik tapi etikanya tuh agak kurang, itu kan kayak jadi poin minus banget gitu ya. Tuh. Dan dari genre ini tuh bener-bener sering banget berkegiatan bersama PIKR biar mereka tuh kayak genre tuh begini loh, yang mereka tuh menjalankan program untuk memperdayakan bagi para remaja gitu loh, biar mereka tuh tahu nyata bentuk kegiatan yang positif tuh kayak begini loh gitu. Jadi PR tuh kayak mempersiapkan remaja-remaja ya untuk menjadi remaja yang berkualitas lagi. Tuh. Jadi mulai sekarang mungkin remaja-remaja boleh ya mencari forum ya, forum seperti PR seperti itu ya. Bisa banget untuk mewadahi. Terus selanjutnya karena tadi kita sudah membahas tentang mencintai diri sendiri, tentang persiapan 10 dimensi untuk menikah. Betul. Ya kan. Sebenarnya ketika sudah siap mulai menikah, berarti kan kita juga bisa memutus rantai seperti stunting seperti itu kan. Bisa. Terus emosional yang kurang, terus finansial, karena sebelumnya kita sudah mempelajari mempersiapkan 10 dimensi pernikahan. Betul. Seperti itu. Berarti kira-kira menurut Kak Farel, di masa remaja sekarang ini kita butuh namanya ruang dan aman. Ruang aman dan nyaman. Oke. Ruang aman dan nyaman. Nah, sekarang kita bingung nih, karena di lingkungan pertemanan, mungkin pengalaman aku sendiri ya, lingkungan pertemanan aku sebenarnya so far itu ya bagus-bagus semua. Cuma kemarin aku mendengar keluh kesah dari salah satu teman aku PIKR juga. Ternyata mereka mendapatkan lingkungan yang kurang menerima dirinya, sehingga ketika mereka mulai mengeluarkan suara ataupun mengeluarkan sebuah statement, mereka itu tidak dipandang baik gitu. Lalu gimana sih kita bisa percaya untuk ngomong gitu, kayak gak takut ngomong kepada orang, karena itu menurut aku jadi memilih-milih ya, karena setelah mengalami kejadian seperti itu, kita buat ngomong lagi ke orang lain itu jadi kayak nggak sama aja, semua orang tuh sama aja gitu. Padahal kan kita butuh cerita, kita butuh mengeluarkan emosi kita gitu. Karena nggak semua orang tuh pasti mengeluarkan emosinya tuh sama semua kan, pasti bervariasi kan gitu. Ada yang bisa berkegiatan positif, ada yang sambil menulis atau mengerjakan hobinya gitu. Ada juga yang sambil bercerita gitu. Terus ketika dia mengeluarkan emosionalnya dengan bercerita, namun ternyata orang yang mendengarkan cerita itu ternyata kurang berkenan menerima ceritanya, itu kan menjadi kurang baik ya ke diri kita sendiri ya, kurang dihargai gitu. Betul. Itu sebenarnya apa sih kita temuin gitu ke diri kita? Apakah kita beranggap kayak udah nggak apa-apa gitu, atau ya udah kita kasih tau ke mereka kayak kayak misalkan gue kan lagi cerita, alangkah baiknya lu menghargai gitu cerita gue walaupun lu nggak merespon gue dengan baik gitu, atau tetap kita biarin aja gitu?
bagaimana pandangan Kak Farel? Karena menurut aku sekarang tuh dari lingkungan pertemanan sekarang banyak lagi kejadian seperti itu. Kita kayak diajak bercerita, namun kita bercerita tapi tidak diterima, tidak dihargai, jadi kurang percaya, jadi trust issue ke orang-orang dan memilih memendam sendiri gitu. Jadi gimana nih solusi buat Kak Farel, atau mungkin Kak Farel pernah mengalaminya? Kalau dari aku sering banget ngalamin hal itu. Apalagi itu pas zaman aku tuh SMP. Karena aku tuh belum menemukan lingkungan yang tepat untuk diri aku. Kayak oke, positif, cuman belum tepat buat diri gue gitu loh. Dan untuk sebenarnya tuh kita tuh bebas untuk bercerita ke siapa aja ya. Cuman tuh mungkin beberapa orang tuh belum bisa untuk menjadi pendengar yang baik gitu. Mereka cuman kayak oke, gue ngedengerin dia ngomong gini, cuman gue gak memperhatikan gitu loh. Dan kalau emang seumpamanya dia gak bisa untuk menjadi pendengar yang baik, coba kita lihat dari sudut pandang dia dulu. Kenapa sih dia kayak gitu? Entah dia merupakan korban juga yang kayak dia tuh dulu yaping banget orangnya, cuman tuh pas cerita malah kayak diacuhin sama orang lain. Atau emang dia tuh belum tahu nih gimana caranya menjadi pendengar yang baik. Nah ini tuh berhubungan bagaimana tuh kita membangun hubungan interpersonal antar orang, membangun komunikasi dua arah gitu loh. Nah misalnya nih orang ini adalah teman dekat kita dan justru dia malah kayak gitu. Mungkin kita bisa nih kayak deep talk kayak lu tau gak sih gue tuh sebenarnya tuh tadi pengen cerita ke lu, cuman lu kayak gak, soalnya tuh gak menghargai cerita gue, kira-kira lu kenapa sih kayak begitu gitu. Kita saling cerita aja gitu loh. Dan kalau emang dari orang itu gak bisa buat berubah, ya udah kita nggak bisa memaksakan dia tuh untuk menjadi apa yang kita mau, karena itu masuk ke ranah eksternal yang nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kalau orang lain kayak begitu, ya udah kita jangan kayak begitu. Cuman perlu juga untuk kita tuh mengedukasi gitu ya. Kita cukup mengedukasi aja, sisanya ya udah mereka yang menjalankan gitu. Dan juga kadang tuh kita kalau melihat dari organisasi ya, kadang tuh banyak banget remaja-remaja tuh yang mengeluarkan pendapat mereka ya. Mereka tuh ingin banget untuk terlibat di dalam sebuah pengambilan keputusan. Cuman tuh sering banget apa yang udah mereka sampaikan tuh justru diacuhin. Nah dari sini tuh menyangkut kayak meaningful youth participation. Ya, dimana artinya tuh kayak partisipasi muda yang bermakna. Dimana remaja ataupun generasi muda itu diterlibatkan dalam pengambilan sebuah keputusan dalam sebuah lingkungan yang notabene-nya kayak ini orang tuh dibutuhkan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, aku tuh di sini memandang remaja tuh sebagai aset emas untuk mendukung Indonesia Emas tahun 2045. Kitalah yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan dari orang-orang terdahulu. Makanya itu kita tuh perlu banget nih, bahkan harus untuk diterlibatkan dalam sebuah pengambilan keputusan. Dan juga kita tuh bakalan kayak apa ya, kalau kita nggak belajar mengambil keputusan dari saat ini, kapan lagi gitu ya. Berarti dari hal-hal kecil ya, mulai kita bercerita, ternyata bisa berdampak juga ya ke depannya ya. Karena itu juga menyangkut diri sendiri, jadi buat takut bersuara gitu. Padahal bercerita untuk sekadar kayak nanyain apa kabar kamu, apa kondisi kamu, itu kan sewajar ya. Wajar banget kak itu. Karena teman-teman aku, jujur itu aku kemarin tuh sempat nanya ke teman-teman aku kayak gimana kondisi kamu sekarang gitu. Dan mereka langsung nangis. Dan aku kaget kan, loh kenapa nangis? Ternyata mereka bilang hal kecil yang jarang kita dapatin. Ketika orang mulai berbicara seperti itu, mereka akan menjadi manusia yang paling lemah gitu. Jadi menurut aku, wah banyak ya ternyata orang yang ceria, orang yang tiap hari banyak ceritanya, lalu tidak ditanya kondisinya. Mereka hanya bercerita tentang kegiatannya, tapi tidak ditanya dengan perasaannya. Mereka ternyata banyak memendam gitu. Jadi itulah gunanya Pick Air ya. Bener. Menjadi konselor sebaya gitu. Selain mempersiapkan remaja-remaja berencana untuk menjadi berkualitas lagi, berarti mereka juga memikirkan tentang kesehatan remaja gitu. Benar. Selain itu aku mau tanya nih, apa tuh? Tadi kita sudah membahas kesehatan remaja, udah membahas tentang pernikahan, persiapan pernikahan gitu. Tapi untuk masa sekarang gitu, pernikahan sudah
terlangsung begitu saja, tidak melihat umur, tidak melihat latar belakang gitu, hanya mendominasikan perasaan gitu, yang mengakibatkan anak-anak lahir dengan stunting, anak-anak lahir dengan kekurangan yang gizi, terus banyak remaja juga yang anemia karena mereka tidak memprioritaskan diri mereka gitu. Padahal kita tuh sebagai yang punya tubuh ini, Bener? kita seharusnya lebih memikirkan diri sendiri nggak sih? Jadi kayak kita memikirkan mental kita, memikirkan kesehatan kita, tidak hanya memikirkan yang overthinking, people pleaser, kan lagi banyak tuh isu seperti itu kan. Banget. Nah, berarti terutama kita harus mencintai diri kita sendiri juga kan. Terus gimana nih menurut Kak Farel nih untuk apa ya? Untuk mengambil langkah yang tepat gitu untuk remaja sekarang, karena remaja-remaja yang udah melangsungkan pernikahan sehingga melahirkan anak-anak yang kekurangan gizi, stunting gitu. Terus banyak remaja yang mengabaikan kesehatan remajanya gitu. Gimana itu? Boleh dikasih tahu dampak ke depannya apa dan bagaimana nanti tumbuh ke diri sendiri gitu. Oke, ini kan menyangkut tentang pernikahan ya. Tadi kan dari yang aku sebutin dari 10 dimensi kesiapan berkeluarga, itu ada yang namanya kesiapan emosi. Ini tuh menjadi salah satu hal yang benar-benar penting juga, gak kalah penting. Karena di saat kita menikah di usia yang tidak ideal dan juga banyak aspek-aspek yang belum terpenuhi, itu tuh rawan banget untuk terjadinya sebuah perceraian. Nah, kenapa sih remaja ini tuh kayak melakukan pernikahan dini itu karena mereka tuh kurangnya edukasi yang tidak merata di setiap daerah gitu loh. Makanya kami tuh dari genre benar-benar berfokus besar untuk menurunkan angka pernikahan dini, pengguna narkoba, dan juga bagaimana caranya itu menghentikan adanya seks bebas di kalangan remaja gitu loh. Karena kamu pasti sering lihat ya kayak anak-anak genre tuh punya handstand kayak gini ya gak sih? Iya. Nah dari situ tuh kita bukan hanya sekedar kayak udah salam gini kayak enggak, gitu ada filosofinya gitu. Nah, apa sih filosofi dari salam genre ini? Nah, yang pertama tuh kita kan bisa melihat bahwa di sini tuh kayak ada angka 0 gitu ya. Oh iya. Angka 0 ini tuh merupakan 0 toleransi terhadap 3 ancaman pokok kesehatan reproduksi remaja. Nah, apa sih ancaman itu? Kita bisa meliputi dari pernikahan dini, seks pranikah, dan juga nafza. Dari sinilah kita tuh benar-benar mengguncangkan agar remaja tuh dapat menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas. Nah, dan juga tadi kan kita membahas mengenai kayak apa sih dampak-dampak dari pernikahan dini gitu ya, kayak hanya berdasarkan perasaan dan cinta doang. Sebenarnya cinta itu ya bagus. Semua remaja pasti mengalami yang menginginkan namanya cinta. Iya, cinta benar. Karena cinta tuh bukan hal yang melatar belakangkan ya, maksudnya Betul. dibelakangi gitu. Karena emang kita hidup tuh penuh cinta, harus butuh cinta gitu kan. Bener banget. Untuk mengasihi diri sendiri gitu. Emang itu salah satu hak gak sih? Iya, Ya kan betul. mendapatkan kasih sayang gitu. Terus gimana nih tanggapannya itu? Nah, cinta itu kan wajar ya. Cuman yang perlu kita ketahui bahwa cinta itu nggak cukup. Perlu ada hal-hal lain yang kita penuhi. Kadang banyak banget tuh ya orang-orang yang nikah karena hanya cinta doang. Terus di saat mereka udah nikah, justru kayak banyak banget kan ya kayak kesiapan-kesiapan yang tidak terpenuhi. Kayak misal finansial nih. Misal kayak kekurangan finansial tuh sama-sama berantem karena emosionalnya yang tidak Stabil ya kan? tidak stabil gitu kan. Terus mulailah muncul kekerasan KDRT gitu ya. Itu menjadi salah satu ancaman juga gitu lah. Dan juga benar-benar kita nggak boleh melangsungkan pernikahan hanya berdasar dari cinta doang gitu. Karena kita juga oh ya kayak Enggak apa-apa. kok kita ketawa. Kenapa? Ini di-cut pasti. Iya gak apa-apa, aku di-cut kok masih.
Terus ini masih pengen tahu jujur. Masih lama maksudnya. Iya, nggak apa-apa kok, santai aja, santai. Ngantuk kayaknya nih. Ini masuk pos judam kayaknya deh. Blackmail tolong kondisional ya. Blackmail tolong kondisional. Oke. Jadi kita sampai mana? Menanggapi. Oke. Banyak banget remaja-remaja tuh yang mereka hanya berdasar pada cinta doang ya. Dan disitulah muncul kayak kekerasan-kekerasan di dalam sebuah keluarga yang menjadi pemicu kayak KDRT gitu. Dan itu tuh bener-bener gak banget untuk diterapkan. Apalagi kita dapat membawa dampak negatif nih ya bagi anak kita terutama. Kayak anak-anak tuh bisa menyebabkan stunting gitu loh. Dan dari stunting ini muncullah permasalahan-permasalahan baru kayak tidak maksimalnya untuk kita tuh berjuang gitu loh. Dan disinilah kita harus mulai sadar bahwa pernikahan tuh bukan hal yang main-main aja, bukan hal yang main-main. Ini tuh hal-hal yang sakral, yang penting banget, yang tentunya kita nggak bisa semata-mata oke, gue cinta sama lo, ayo kita nikahnya besok di KUA, ayo gitu, nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa segampang itu ya melangsungkan pernikahan ya, apalagi pernikahan Betul. dini itu sebenarnya bisa dibilang bahaya nggak sih? Bahaya banget. Karena kan melahirkan generasi yang baru kan, kalau misalkan belum siap secara finansial, ekonomi maupun emosional, pasti menjadi membuat jembatan baru lagi gitu kan. Betul. Jadi masalah baru lagi Bener. gitu. Jadi kita butuh ini ya, kesehatan remaja ya. Terus apa aja nih kesehatan yang remaja yang lagi difokuskan nih untuk menjadi remaja yang golden age gitu? Oke, sebenarnya banyak banget ya permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan kesehatan mental remaja salah satunya. Nah, kita mulai dari anak-anak yang berada di situasi fatherless atau tidak memiliki figur ayah. Nah, cuman ada sosoknya, cuman nggak ada nih perannya di dalam Jiwanya gitu jiwa ya. mereka. Iya, cuman kayak oke, ada orang ini, cuman kayak kok gue nggak ngerasa lo adalah bapak gue gitu ya. Cuman justru kayak gak memberikan kasih sayang, gak meluk, gak menjadi pendengar, cuman kayak ngasih duit terus udah gitu lah. Dan itu masih menjadi sebuah hal yang menjadi permasalahan bagi para remaja. Bahkan ya dari Kemenuk Bangga atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mereka tuh lagi mengguncang-guncangkan program baru mereka, yaitu GATI ataupun singkat akronim dari Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ya dimana ini tuh berfokus untuk menciptakan ayah-ayah yang memiliki peran yang menyadarkan bahwa oke, gue sebagai ayah bukan hanya kerja aja loh, bukan hanya kayak nongkrong atau gimana. Gue punya anak yang harus difokuskan gitu loh. Dan dari sinilah kayak salah satu hal yang menjadi sebuah hal yang harus difokuskan. Dan juga banyak banget dari kalangan remaja ya, yang mereka tuh justru sering banget overthinking. Yang mereka tuh gak berani untuk berkata tidak. Yang mereka tuh justru kayak people pleaser gitu ya. Yang kayak aduh ikut gak ya? Yaudah ikut aja deh, gue gak enak banget. Kamu termasuk gak sih dari orang people pleaser gitu? Termasuk, malah salah satunya aku tuh gampang banget overthinking. Oh my god. Mungkin setelah ini aku bakal berpikir, yang aku omongin tadi tuh sebenarnya bener gak sih? Harusnya aku omongin gak sih? Terus kayak, ketinggalan nih yang harus gue omongin dan ini pesan penting nih. Itu aku kayak orang kayak gitu dan itu bener-bener gak enak banget. Dan takut banget untuk bilang iya sama diri sendiri dan bilang enggak. Itu sumpah, gimana ya mengatasinya ya? Karena jujur menghambat banget sih untuk memilih kayak pilihan gitu. Itu gimana tuh menurut Kak Farel? Apa Kak Farel pernah menjalankan seperti itu gitu? Dan untuk membilang kayak, dah ini jalan gue, iya atau enggak, gue yang milih, gue milih gak apa-apa, udah gak apa-apa gitu. Nah, ini tuh kayak apa ya? Kamu overthinking juga ya? Please, aku juga overthinking Kak. Orang yang overthinking banget kayak apa-apa tuh aku dipikirin gitu ya. Bahkan hal-hal kecil pun aku pikirin kayak ini orang gimana ya ke gue nanti ya gitu. Iya. Dan di sini tuh aku sadar bahwa overthinking itu adalah hal yang lumrah asal kita tuh gak
too much gitu loh. Kayak kalau overthinking kita udah mulai melampiaskannya ke hal-hal yang negatif tuh bener-bener kayak bahaya banget buat diri kita gitu loh. Kayak oke, sekedar kepikiran itu hal yang manusiawi. Cuman bagaimana pentingnya tuh kita tuh mengontrol pikiran kita gitu loh. Dan aku juga kadang tuh apa ya, orang ngomong dikit tentang aku, mengkritik tentang aku dikit, aku bakal kepikiran gitu. Dan aku mulai sadar bahwa oke, penilaian orang tuh beda-beda. Menurut A baik, menurut B buruk. Dan ini gak akan ada sangkut pautnya sama diri gue. Udah gak apa-apa lah, itu komentar mereka, biasa aja gitu lah. Dan juga aku di sini mulai menanamkan itu terkait pola pikir gitu ya, mindset. Bahwa kalau dari aku tuh, komentar orang tuh bebas. Orang bebas berkomentar tentang aku tuh gimana. Cuman bagaimana caranya tuh aku bisa menganalisis apakah yang orang-orang ucapkan ini benar dalam diri aku gitu loh. Kalau gak benar ya udah nggak usah dipikirin, anggap aja kayak angin yang lalu lalang gitu loh. Gitu. Berarti sebenarnya tuh overthinking ini baik, tapi tidak untuk dipenuhi semuanya ya. Gitu. Sebenarnya kita memang perlu berpikir, tapi tidak pikiran itu untuk menguasai diri, kendali kita sendiri. Bener. Karena jujur kita kan juga nggak bisa ya mengendalikan perilaku atau perkataan orang lain. Jadi ketika ya terdatang atau kita mengalami itu, ya kita nggak bisa mengendalin, justru ya nggak apa-apa gitu. Kalau kita nggak bisa ngontrol ya nggak apa-apa. Nggak semua harus kita kuasain, nggak semua harus kita sesuai dengan diri kita masing-masing gitu. Setelah kita membahas tentang overthinking, people pleaser, sebenarnya itu wajar ya, nggak apa-apa ya. Wajar banget kok. Berarti, cuman kita harus sesegera mungkin tuh kayak berhenti gitu loh dari zona nyaman itu. Tapi saat ini kan memang semua orang pasti pengen dong keluar dari zona seperti kayak overthinking, people pleaser, karena menurut aku itu sangat mengganggu ya. Betul. Karena kita berpikir semuanya dipikirin tuh kayak, ini apa sih, pikiran ini mau kemana sih? Sebenarnya ya nggak kenapa-napa, dirinya juga nggak kenapa-napa. Tapi kenapa banyak pikiran yang datang gitu aja, yang seharusnya kita pikirkan 5 tahun ke depan ataupun minggu depan, tapi kita berpikir nih otak tuh udah penuh banget, tapi didesak terus, yang akhirnya muncullah emosional kita yang terus-terusan jadi ngelampiasin ke orang. Bisa aja jadi kayak ngecuekin orang pas cerita, gak menghargain, jadi kasar. Dan itu kan bisa muncul ya dari overthinking kan. Karena menurut aku juga mengalami seperti itu gitu. Jadi gimana ya solusinya ya untuk mengeluar dari zona seperti itu ya. Karena menurut aku itu zona buruk gitu. Mau keluar dari zona nyaman, kita kayak digenggam banget nih gitu. Takut kehilangan arah gitu. Takut gak ada yang ngekontrol gitu. Gimana nih ya? Oke. Ini kan terkait tentang zona nyaman ya. Jujur emang kalau kita untuk keluar dari zona nyaman tuh benar-benar hal yang sangat amat sulit. Dan kita perlu memiliki tekad yang kuat untuk keluar dari zona itu. Nah, bagaimana sih caranya kita keluar dari zona nyaman? Sebenarnya tuh setiap orang memiliki caranya masing-masing, gak bisa disama-samakan. Kalau dari aku tuh untuk keluar dari zona nyaman, aku perlu seseorang yang aku percaya, yang menjadi tempat untuk aku curhat. Kayak aku pengen kayak konsultasi gitu, kayak menurut kamu gimana ya begini. Oh, kamu kayaknya mendingan keluar dari ini deh. Oke, coba dipikirin dulu. Setelah itu cobalah aku mencari hal-hal lain yang bisa membuat aku tuh keluar dari zona nyaman itu. Kayak misalnya nih, kayak aku terlalu sering, ini misalnya ya, misalnya aku terlalu sering untuk melakukan silent treatment nih. Nah, terkadang kalau dari sudut pandang kita yang melakukan itu tuh bener-bener kayak yaudah, enak gue mau, gue diri gue cuma biasa aja gitu kan, ya. kayak, orang anggap kok berlebihan banget, padahal gue cuma diem doang gitu. Kan. Padahal kalau dari sudut pandang kita kayak biasa aja gitu kan. Cuman tuh kalau dari sudut pandang orang lain itu kayak, ini orang kenapa sih kok tiba-tiba ngilang, tiba-tiba diem gitu kan. Apalagi kalau lagi di organisasi ya kak, gak mungkin banget kita kayak tiba-tiba silent treatment lah. Kalau ada masalah kita kan harus menyelesaikan di detik itu juga. Nah, kita mulai dari silent treatment. Cara untuk keluar dari zona silent treatment tuh kita yang pertama, kadang ya kita perlu mendapatkan komentar dari orang kayak, lu silent treatment banget sih jadi orang, lu kenapa sih begini. Kadang tuh kalau kita nggak ditegur, gak nyadar gitu loh. Makanya gak selamanya komentar orang tuh buruk buat diri kita, justru bisa menjadi bahan evaluasi untuk diri kita. Nah, setelah itu kita perlu menganalisis nih, apa sih yang bisa bikin gue keluar dari zona nyaman ini.
mungkin kalau dari aku kayak aku kan punya pasangan ya, dan juga kita tuh benar-benar mempunyai satu visi yang sama gitu loh, kayak oke kita berjuang bareng, kita bisa untuk mengambil langkah kayak begini untuk masa depan gitu loh. Dan aku pasti bakalan kayak konsul nih, aku pengen deh keluar dari zona yang masalah treatment, kira-kira gimana ya. Terus kalau pasangan kita adalah pasangan yang tepat, pasti bakal diarahin kayak oke, kita mulai dari hal yang kecil dulu yuk, kayak mulai biasain untuk berkabar ke orang kalau butuh waktu sendiri. Gak apa-apa kalau emang sulit dan 1-2 kali dilakukan ulang gitu loh, gak apa-apa. Asal tuh ada progres yang dilakukan gitu loh. Kayak oke, yang biasanya salah treatment 10 kali, cuman sekarang tuh berkurang gitu ya. Treatmentnya tuh 9 kali, cuman 1 kalinya tuh berkabar. Terus nanti lama-lama kayak mulai tuh salah treatment sekali doang sama 0 gitu loh. Mulai terbiasa. Kita mulai membiasakan diri untuk membangun hal-hal yang positif gitu loh. Dan juga perlu adanya tekad yang kuat, kayak oke, gue pengen keluar dari zona ini, oke, gue harus bisa. Jangan di saat tengah jalan tuh justru malah aduh berpikiran nih gimana ya gitu. Berarti berproses cepat atau lama itu sebenarnya nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa karena kan banget. beda-beda setiap Beda. orang juga. Terus pasti tujuannya juga beda-beda dan latar yang beda-beda juga. Berarti remaja tuh memang butuh validasi ya. Bener. Remaja sekarang tuh memang butuh validasi, tidak disalahkan, tidak dikritik, tidak dibanding-bandingkan. Maksudnya boleh mengkritik, boleh membandingkan, tapi sewajarnya saja, karena banyak orang yang salah pandang gitu terhadap remaja yang sekarang gitu, yang bisa menimbulkan isu-isu yang baru lagi gitu. Padahal remaja yang sekarang open minded banget gak sih? Bener banget. Menerima gitu, tapi ya tidak secara berlebihan gitu. Tetap ada porsinya. Tadi aku tuh tertarik banget ya sama yang perihal ini, kesehatan. Kesehatan gizi. Karena maaf ya kalau aku mention berulang kali berterus-terusan, karena dilihat dari lingkungan sekitar, kesehatan tuh memang penting banget ternyata. Apalagi kita tuh bisa menciptakan kesehatan ya dari lingkungan gitu. Berarti yang harus dipersiapkan ya lingkungan-lingkungan yang bagus, lingkungan-lingkungan yang baik, yang bisa membangun diri sendiri gitu kan. Nah, ketika kita mulai mengeluar dari lingkungan itu yang mungkin kurang nyaman, kita berganti ke lingkungan yang lebih nyaman lagi, kan ada adaptasinya dong ke diri Betul. sendiri kan. Dan mungkin ada orang juga yang beranggapan kayak, ih, so ini banget sih lo, so itu banget nih. Nah, itu kan muncul lagi lah, ini masalah baru lagi, masalah ini lagi. Jadi kayak menurut aku tuh ketika orang mau mengeluar dari zona yang nyaman atau zona yang buruk gitu, pindah ke zona yang nyaman, mereka tuh pasti kayak gak bisa lepas gitu. Karena orang-orang tuh selalu berkata, berpikir kenapa salah pandang gitu. Orang tuh gak tahu ternyata depannya tuh mereka seperti ini, tapi latar belakangnya seperti ini loh. Harusnya lebih baik bertanya gitu, tidak menyalahkan atau berjudge. Mungkin kan seperti itu kan, ya kan? Nah, di lingkungan sekarang aku banyak banget yang kejadian seperti itu yang bikin aku kayak kurang peduli sama lingkungan aku sendiri. Aku lebih mempedulikan lingkunganku, yaitu diriku sendiri. Aku lebih mementingkan kayak perasaanku sendiri. Orang lain mau berkata A, B, C, walaupun ujungnya aku akan overthinking, tapi ya udah aku pendam sendiri aja. Entah orang lain menerima ataupun enggak, seenggaknya aku tenang gitu. Dan menurut aku remaja sekarang tuh memang butuh ketenangan, butuh ruang untuk diri sendiri, butuh ruang untuk berbicara gitu. Dan ketika mereka tidak menerima atau tidak diterima, mereka mungkin akan mulai memberontak. Mereka untuk mencari haknya gitu. Nah, di hak inilah, apa aja sih hak-hak remaja yang harusnya kita dapetin tapi kita malah nggak dapet nih? Mau di hak lingkungan, di keluarga, ataupun apapun itu deh. Apa aja sih hak remaja sih? Oke. Hak-hak remaja ya. Jadi tuh salah satu hal yang biasa tuh remaja tuh ya pengen dilakukan dan juga ingin kayak istilahnya tuh pengen dirasakan, itu salah satunya tuh untuk didengar, hak untuk didengar. Nah, aku tuh dulu ya, ini kita berjalan dari pengalaman aku. Dulu tuh orang tua aku yang keduanya sibuk, ayah sibuk, bunda juga sibuk. Dan dari situ aku kan anak tunggal ya. Jadi tuh kayak ngerasa di saat mereka kerja, ya aku nggak punya siapa-siapa kecuali mbak itu. Mbaknya juga cuma satu dan dia juga sibuk kan ngurusin rumah. Nah, dari situ aku kayak
aduh gue nggak punya nih tempat untuk cerita gimana sih. Bahkan dulu tuh ya, di saat aku ingin bercerita ke orang tua aku, justru tuh mereka nggak, apa ya, entah nggak mendengarkan atau emang nggak dengar gitu loh, karena aku yang masih kecil gitu. Dulu tuh orang tua aku, di saat aku panggil mereka, aku tuh harus manggil 5 kali dulu baru nyaut. Jadi kalau aku panggil kayak ayah bunda, gak nyaut, kayak diemnya misal main HP gitu. Cuman kayak dari situ aku mulai masa kayak oke, kayaknya mereka gak cocok deh buat jadi tempat cerita aku. Cuman seiring waktu aku sadar nih bahwa oke, kayaknya gue harus merubah deh hal yang salah biar nggak diteruskan. Nah, aku sekarang tuh mulai menerapkan nih ke bunda dan ayah kayak aku pengen loh untuk didengarkan. Bahkan ada satu waktu yang kayak aku pernah tuh kayak berdebat dengan orang tua aku, sampai kayak debat gitu loh, cuman hanya untuk memberikan dua sudut pandang yang sama gitu loh. Kayak aku tuh pengen didengerin, bla bla bla, nggak apa-apa kalau emang apa ya, kayak agak ada perdebatan. Cuman kalau hasilnya oke dan kita bisa ngontrol diri kita di saat kita berdebat dengan orang tua, ya udah jangan terlalu too much gitu loh, kayak takutnya durhaka gitu ya. Dan juga kadang tuh remaja banyak banget ya yang menjadi kehilangan jati diri mereka, yang introvert kah atau gimana tuh, karena mereka tuh nggak, dari pengalaman mereka tuh nggak didengarkan gitu loh. Makanya aku merasa bahwa tidak didengarkannya ini benar-benar menjadi salah satu faktor remaja tuh nggak bisa bertumbuh. Mereka nggak punya jati diri mereka tuh siapa gitu loh. Mereka nggak punya kepercayaan diri. Dan juga dimulai dari didengarkan aja tuh kita bisa mendapatkan dampak negatif tuh yang banyak gitu loh. Gak didengarkan kita bisa kehilangan jati diri. Kita nggak bisa tahu kita tuh siapa. Gitu kan, kayak aduh, ini kayaknya benar-benar hal yang kayaknya kecil cuma tuh berdampak besar banget gitu loh. Gitu salah satunya hak dari remaja. Apalagi remaja tuh memiliki hak untuk berpendapat gitu loh. Dari terkait yang aku bilang bahwa remaja tuh harus bisa untuk dijadikan sebagai subjek dalam agen perubahan, bukan sebagai objek. Karena banyak banget nih dari orang tua, orang-orang terdahulu nih, orang yang tua, di saat kita ikut rapat, misalnya rapat 17 Agustusan nih, kita ingin mengeluarkan pendapat kita, justru kayak kamu mah masih kecil, gak usah ikut-ikutan deh, gak usah Belum tahu apa-apa. Itu gak boleh banget, tau gak sih, bahwa kita sebagai manusia itu bisa loh untuk berpendapat. Kita memiliki kekuatan dan juga berpotensi untuk ikut terlibat dalam pengambilan sebuah keputusan. Karena aku percaya nih dalam sebuah kutipan bahwa remaja didengarkan, masa depan kami hadirkan. Begitu. Keren banget lah. Oh my god. Berarti salah satunya ketika kita mau didengarkan, berarti kita harus mendengarkan orang lain juga ya. Benar. Gitu. Boleh kita berbicara, tapi ya tidak berlebihan gitu. Nah, remaja-remaja sekarang ternyata butuh validasi. Kita butuh dilibatkan dalam hal apapun, karena kita bukan hal remeh gitu. Betul. Karena nantinya remaja-remaja sekarang ya akan menjadi remaja yang berkualitas di masa 2045 seperti itu. Nah, setelah kita membahas tentang hak remaja, aku jadi penasaran lagi nih, mau mengulik-ngulik lebih dalam lagi nih terkait remaja nih, ya kan? Karena ada dua pandangan nih, remaja yang mendapatkan kasih sayang yang utuh sama yang tidak. Pasti kan kalau yang tidak ini berarti mereka tidak mendapatkan hak yang sepenuhnya ya. Hak yang dimana mereka harus dapatkan memang melekat di diri mereka sendiri, tapi ternyata mereka tidak merasakan hak itu, dan dari situ mereka mungkin mencari hak-hak yang lain, dan karena hak yang tidak terpenuhi sebelumnya, jadi mereka bisa mengambil tindakan 1 atau 2 langkah ke depan, tapi jauh yang salah langkah. Mungkin paham maksud aku ya kali ya. Jadi harusnya kasih sayang didapatkan di keluarga, tapi mereka tidak didapatkan. Jadi mereka mengambil kasih sayang di luar. Ternyata kasih sayang itu bisa menjerumuskan dia ke ketiga yang genre salam genre itu 3 ancaman pokok. Yes, 3 ancaman pokok. Salah satunya adalah seks bebas, seperti itu. Jadi aku khawatir banget ya sama remaja-remaja sekarang yang karena kekurangan atau kasih sayang, iya benar banget, haknya tidak mulai tercukupi, entah mereka butuh didengarkan, mereka butuh berpendapat, mereka butuh dilibatkan, tapi ternyata tidak seperti itu, dan mereka tuh melainkan kegiatan yang lain, dan ternyata menjadi terjerumus ke hal yang buruk gitu. Itu menurut aku cukup
kita kenal ya di lingkungan sekitar ya. Jadinya bisa berdampak lagi tuh ke remaja selanjutnya, ke generasi yang baru lagi, bisa timbullah nanti anak yang stunting, ya kan? Nah, dari anak stunting ini kan karena kekurangan gizi ya. Betul. Bener? Bener banget. Berarti remaja-remaja sekarang memang harus penuh asupan kebutuhan gizi Betul. yang stabil gitu. Ada nggak sih kayak porsi-porsi makan gitu emang buat masa-masa remaja, buat kita mempersiapkan untuk ke depan biar kita menjadi remaja yang kuat mental, kuat baja, tahan banting segala macem nih ya kan. Terus karena aku rasa kayak banyak ya pandangan lain kayak remaja sekarang tuh harus tinggi, harus putih, harus ideal, harus pintar, harus ini, harus itu. Banyak sekarang ya kan. Terus gimana aja nih menurut kamu sehat bagi remaja tuh apa aja gitu buat kita melahirkan generasi yang baru lagi gitu. Ini kembali lagi dengan statement aku yang awal bahwa setiap orang tuh memiliki kapasitas yang berbeda ya, bahwa gak semua misal kayak tadi putih, tinggi, Iya. itu harus disamakan kayak semua harus putih gitu. Karena itu tuh masih menjadi stigma yang beredar hingga saat ini. Karena orang beranggapan kalau putih berarti ganteng, berarti cantik. Iya berarti wah nih keren nih. Iya kan banget, padahal kan enggak ya. Kayak emang kalau kulitnya kayak aku gitu, Gelap nih seperti iya, aku nih, gelap seperti aku. kenapa gitu ya? Nggak boleh kan. Ini tuh menyangkut dengan kepercayaan diri kita. Oke, stigma yang beredar, ya udah. Bagaimana cara kita tuh bisa memutuskan rantai tersebut, mulai dari kayak dengan teknologi yang semakin maju ini ya, kadang tuh sosial media menjadi platform utama nih untuk mendapatkan edukasi, informasi dan lain sebagainya. Dari situlah kita bisa kayak oke, bisa loh gue kayak buat poster gitu ya, buat poster bahwa stigma yang beredar kayak misal tadi putih tinggi, gak boleh kayak begitu. Dan juga untuk remaja yang tadi terkait tentang gizi gitu ya, ini tuh kita kehadiran program dari Pak Prabowo Subianto, yaitu MBG atau makan bergizi gratis. Nah dari situlah kita bisa nih memandang bahwa oke, kita bisa melihat makan-makanan ini adalah makanan-makanan yang harus kita terapkan di kehidupan kita. Karena di kehidupan remaja ini itu tuh benar-benar masa-masa pertumbuhan yang lagi kayak tinggi-tingginya gitu loh. Makanya banyak banget asupan-asupan yang perlu dikonsumsi, dicukupi gitu. Mulai dari kayak proteinnya, sayur-sayurannya, karbohidratnya dan lain sebagainya. Dan juga untuk mencegah anak stunting itu tuh dari perempuan bisa untuk mengkonsumsi tablet tambah darah gitu. Karena jika mereka mengalami anemia, bahkan sampai di hari kehamilan mereka tetap anemia, itu tuh berdampak negatifnya ke anak juga hingga bisa stunting kayak gitu. Dan juga perlu sebagai ibu yang sedang hamil itu tuh perlu memenuhi asam folat, karena asam folat tuh bener-bener menjadi hal yang kayak berdampingan antara anemia dan juga asam folat ini gitu. Karena kalau kita terus-terusan melihat anak-anak yang stunting di dunia ini, terkadang tuh merasa kayak berempati dan bersimpati kayak kasihan banget gitu ya. Kenapa sih orang-orang tua tuh tega banget buat bikin anaknya kayak begini? Karena mereka tuh nggak salah apa-apa, anak-anak nggak salah apa-apa, justru malah orang tuanya yang salah gitu loh. Apalagi di hari 1000 pertama kehidupan itu tuh bener-bener kayak pemenuhan gizi pada anak bayi. Iya, itu bener-bener kayak diguncang-guncangnya banget. Itu harus penuh, gak boleh makan-makan yang aneh gitu loh. Dan disitulah mulai kita sebagai remaja dan juga aku sebagai duta genre itu tuh benar-benar sedang membantu program dari pemerintah untuk menurunkan angka stunting. Bahkan dari Pak Wihaji itu adalah bapak atau ayah genre, dia tuh menyebutkan bahwa pada saat ini angka stunting tuh berada di angka 19%. Cuman beliau tuh benar-benar sedang berfokus kepada penurunan angka stunting itu hingga angka 14%. Sesegera mungkin, bahkan sebelum tahun 2045 nanti itu intinya harus di bawah 14% gitu loh. Nah, biar menciptakan generasi yang bisa menjadi bonus, meningkatkan bonus demografi di Indonesia. Apa sih bonus demografi itu? Bonus demografi adalah
rasio usia produktif itu jauh lebih tinggi daripada usia non produktif nih. Disitulah kita bisa membantu mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi kita sebagai remaja sekarang harusnya kita memikirkan kesehatan ya. Berarti kita tidak perlu tuh memikirkan kayak kita harus tinggi, harus putih, harus cantik, harus ganteng, harus pintar. Berarti kita tidak perlu ya menormalisasikan, standarisasikan ya kan, seperti itu, karena itu malah jatuhnya kita tidak sayang ke diri sendiri. Kita buat fokus ngejar seperti itu, padahal orang lain bahkan melihat perjuangan kita yang mati-matian untuk mendapatkan seperti itu malah tertawa kayaknya. Harusnya kita jauh lebih bersyukur ya apa yang udah punya, apa yang kita punya, dan fokus untuk kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang baru. Betul. Kamu pernah gak sih ngalamin hal kayak gitu, kayak dapet stigma kayak kamu harus putih deh, kamu harus tinggi atau harus apa gitu, kamu gak boleh pendek? Sering banget Sering malahan, banget ya? sering banget ketemu statement kayak, oh udah SMA ya, kok masih pendek sih, gitu. Terus kayak, loh kemarin putih banget kok sekarang jadi gelapan banget. Aduh. Gitu. Terus kayak kamu kalah deh sama anak itu gitu. Kayak menurut aku, loh kok gini ya arahnya ya gitu. Tapi menurut aku ya udahlah, biarin aja gitu, karena gak berdampak juga perkataannya juga ke aku, karena gak tahu proses orang kan ya. Betul. Jadi gak usah lah dipikirin, mungkin sepintas aja kan kata Kak Farel gitu. Jadi sekarang lebih fokus ke kesehatan gitu, kesehatan aja, kayak yaudah gue sekarang akan menjadi ibu nanti kelak gitu. Jadi gue akan menyiapkan parenting yang bagus gitu. Nah, tadi kan kita telah membahas yang remaja perempuan. Sebenarnya remaja untuk laki-laki itu wajib gak sih untuk menyiapkan juga gitu parenting lah untuk anaknya, karena kan akan menjadi seorang ayah ya gitu. Jadi wajib gitu mengetahui kesehatan, terus mengetahui parenting untuk anaknya gitu-gitu. Penting banget. Karena tadi yang aku bahas tentang program Gati itu tuh bisa juga untuk dilakukan bagi para remaja, biar mereka tuh tahu bahwa nanti di saat gue jadi ayah gue harus kayak begini loh gitu. Dan juga kita tuh dimulai dari hal yang paling kecil, yang tadi aku bilang bahwa mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Itu tuh benar-benar kayak itu untuk semua umur, bahkan tuh dapat berdampak besar bagi anak kita nanti. Nah, apalagi nih ya, kita kan sama-sama anak TIK R ya. Terus kita diajarin bagaimana cara menjadi pendengar yang baik. Kayak kita nggak boleh menghakimi orang di saat bercerita. Kayak yaudah, di saat ada orang yang cerita, kita harus menanya nih tentang konsensual dari mereka. Kayak kamu kira-kira konsen cerita apa aja sih gitu. Kayak oke, kalau ada cerita yang nggak kamu suka, gak apa-apa, gak usah kamu ceritain. Terus di saat orang cerita tuh kira-kira kamu pengen didengerin aja apa dikasih saran gitu. Nah, disinilah bahwa peran ayah dan ibu tuh benar-benar ibarat sebagai tim untuk membangun keluarga yang sejahtera gitu loh. Biar gak ada tuh yang namanya generasi-generasi yang dapat membuat anak-anak tuh terpuruk, yang membuat anak tuh kayak, dulu aku diginiin loh sama orang tua aku dipukul, aku dimarah-marahin tiap hari, aku nggak dapat apresiasi, aku nggak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua aku. Gitu. Berarti word of affirmation juga penting ya. Penting banget ya. Terus setelah kita tahu bahwa yang menjaga kesehatan remaja tuh tidak hanya perempuan saja, justru laki-laki juga harus menjaga kesehatannya juga kan. Tidak hanya kesehatan, entah kesehatan mental, fisik, dan lain-lainnya. Berarti kesehatan tuh memang sangat penting ya. Penting banget. Menurut Kak Farel, kesehatan tuh seberapa penting dan apa definisi kesehatan bagi Kak Farel sendiri? Oke. Ini kita beranjak ya bahwa kesehatan mental tuh menurut aku benar-benar hal yang paling penting. Karena di saat kita sejahtera dalam sebuah kesehatan, kita tuh bisa melakukan banyak hal produktif. Coba kalau kita sakit, misalnya nih kayak kita kayak lagi sakit secara fisik nih ya, kayak kita lagi demam atau gimana, otomatis kan banyak nih hal-hal kayak kegiatan yang tertunda ataupun gak maksimal. Terus kalau kesehatan mental itu kayak kita overthinking. Itu di saat kita mau berjuang tuh benar-benar hal yang paling sulit. Karena di saat kita mau mengambil langkah, kita kepikiran, orang-orang di belakang gue itu bakalan berekspresi apa ke gue. Gue bakal mendapatkan tanggapan apa ya dari mereka, baik apa buruk ya gitu. Dan menurut aku definisi dari kesehatan ya banyak banget, definisi kesehatan menurut berbagai sumber. Dan kalau aku ambil dari tentang kesehatan mental nih ya, menurut aku definisi dari kesehatan mental itu dimana di saat kita tuh
sejahtera dalam mengendalikan emosi, kita dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik, dan juga kita tuh dapat bersosialisasi dengan orang banyak gitu loh. Dan juga kadang tuh kalau dari dokter ya mengatakan bahwa kesehatan mental tuh adalah hal-hal yang benar-benar dapat membawa dampak yang banyak banget buat diri kita. Karena kita tuh nggak terlepas dari yang namanya psikolog dari diri kita. Kalau kita kena kesehatan mental kita terganggu tuh benar-benar menjadi hal yang hambatan cukup besar untuk kita tuh mengambil langkah gitu. Seperti itu. Kesehatan mental menurut Kak Farel. Betul. Tapi balik lagi ya, ternyata mungkin cara orang menjaga kesehatan mental kan juga berbeda-beda kan. Dan aku sangat amat tertarik sama cerita Kak Farel nih, makin tertarik lagi. Banget. Setelah kita membahas kesehatan remaja, terus pernikahan dini juga ya kan, terus kita mempersiapkan generasi-generasi yang baru lagi, terus kita membahas tentang remaja apa aja yang harus disiapkan, hak-hak remaja gitu-gitu kan. Aku tertarik nih, Kak Farel pernah gak sih ngerasain diabain ketika lagi berbicara gitu? Sebagai tadi yang udah kita bahas tadi ya, mengenai kesehatan, terus kita tentang remaja segala macam. Terus aku mau nanya dulu nih, Kak Farel pernah gak sih ngerasain diabain ketika berbicara gitu? Pasti pernah. Pernah. Dan kayak jujur sakit banget ya gak sih kalau kita udah cerita nih, udah entah curhat atau kita nyampein pendapat, kayak orang tuh apaan sih, gak jelas, bahkan apa disinisin gitu, kayak aku pernah gitu. Karena ya jujur emang gak ngenakin ya bagi diri kita ya, karena kita merasakan kayak begitu, kayak apaan sih ini orang kok gini ke gue ada salah apa ya gitu. Cuman kembali lagi, ya udah gak apa-apa, orang-orang bebas buat berpendapat, buat berkomentar buat diri kita. Cuman jangan sampai komentar orang itu terlalu kita pikirkan hingga membuat perjuangan kita tuh terhalangi gitu loh. Dan juga kita tuh perlu untuk berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Kita tuh bukan berdiri di atas omongan orang, kita bukan berdiri di atas ekspektasi orang, kita berdiri ya di atas pendapat pilihan kita yang udah kita tentukan gitu loh. Karena gak akan ada habisnya jika kita tuh pengen memenuhi ekspektasi dari orang lain. Orang lain ekspektasi kamu pengen jadi dokter, kamu pengen jadi orang yang kaya banget, jadi miliarder segala macam. Cuman kalau kamu nggak bisa, terus kamu terlalu memikirkan pendapat mereka, kayak gimana diri kamu nggak cinta sama diri kamu sendiri, kamu nggak kasihan gitu sama diri kamu yang kapasitas kamu tuh di sini, cuman ekspektasi orang tuh di sini gitu loh. Kayak jangan deh gitu, kita kehilangan diri sendiri. Udah ketakutan duluan ya. Bener. Berarti kayaknya semua orang pernah merasakan hal yang sama ya. Kalau aku kan tadi pernah punya pengalaman kayak diabaikan gitu ya. Kalau kamu, aku mau dengar dong, kamu gimana tuh cerita kayak diabaikan gitu, pernah gak sih? Kalau diabain ya pasti pernah ya. Gak dihargain juga pasti pernah, ataupun didengarkan pernah, tapi setelah itu diomongkan lagi kembali tapi dengan versi yang buruknya. Aduh, pernah Kak Farel? pernah banget. Kamu gimana tuh? Jujur kecewa sih, kayak gue kurang apa ya, yang gue omongin emang gue salah gitu. Agak membandingkan diri, butuh validasi, terus setelah itu balik lagi kayak bodo amat lah, orang itu gak berpengaruh apapun di hidup gue. Tapi di sisi lain berpikir kayak, kok bisa ya dia ngelakuin kayak gitu ke gue? Kok gimana ya, aneh ya, kayak aduh gak terima gitu, gak terima aja sama diri sendiri. Kok gak didengerin, kok gak dihargain. Tapi menurut aku juga gak apa-apa kok, gak seharusnya, maksudnya gak seharusnya, gak semuanya perlu didengar, gak semuanya perlu sesuai apa yang kita mau gitu. Dan kita gak bisa mengontrol apapun di luar kendali kita. Aku selalu berpegang itu. Jadi ketika aku mulai berbicara statement aku mulai mengeluarkan keluh kesah aku, dan orang lain mungkin menjudge atau tidak mendengarkan atau hal lain, ya aku berpikir kayak ya udah nggak apa-apa, berarti bukan itu orang yang aku cari gitu. Aku mencari ruangku, aku mencari warnaku yang bisa satu warna, bukan warna diri sendiri. Kita mencari tempat dan merubah warna lain agar sesuai. Aku selalu berpikir seperti itu. Jadi kayak hal yang aku terapkan sekarang, aku memikirkan diriku ini sekarang lebih penting. Aku melihat tubuhku, dan aku melihat masa yang akan datang. Jadi orang-orang yang mulai datang dan mulai berkerumun di pikiranku, yang seperti tadi mulai berargumentasi ketika aku berbicara, atau berargumentasi mengenai hal apapun itu, mereka telah membuat pikiran aku jadi kayak harusnya kemarin udah sembuh, tapi datang lagi, dan aku mulai kayak
ya udah nggak apa-apa. Berarti nggak harus semuanya kita pegang, dan kita maafin aja orang-orang itu, kita ikhlasin aja. Dan ya kita harus mencari cara gimana orang itu tidak melakukan seperti itu gitu. Itu yang menurut aku harus dibenarkan. Jadi kita tidak untuk menyalahkan, tapi kita untuk berpikir, bercari cara kayak gimana caranya orang itu bisa tahu ternyata ketika orang berbicara tidak didengarkan itu sakit gitu. Dan kita mulai mengimplementasikan kepada dirinya. Kalau kamu sedang berbicara dan aku sedang main HP, itu apakah enak? Itu kan hal kecil ya. Betul. Tapi orang-orang masih sepele gitu ibaratnya kan. Terus dia pasti akan menjawab, enggak lah, enggak enak, enggak didengar. Kenapa masih mencoba seperti itu? Gitu. Jadi bisa lah kita mulai berbicara gitu, mulai mendekatkan diri gitu. Jadi tidak perlu menyalahkan ataupun segala macam, tapi kita berpikir aja untuk tidak menjadi seperti itu. Gitu sih menurut aku, Kak Farel. Menurut Kak Farel? Iya, aku jujur dari pengalaman kita tuh hampir sama banget. Kayak oke, gue nggak mau ngubah diri gue untuk menyesuaikan ke lingkungan ini. Kayak gue harus mencari, oke, gue orangnya begini, lingkungan gue harus yang Iya, sama gitu sama kan. nggak sih? Ih, gila, sama banget. Tapi orang ada pernah bilang kayak, ih egois banget sih lu mentingin diri lu sendiri gitu. Pernah gak sih kamu kayak Sering gitu, banget, merasa kayak sering gitu? banget. Iya kan? Karena apa ya? Ya udahlah, Ella kan ini kan diri gue gitu. Maksudnya kalau emang lingkunganmu nggak cocok untuk diriku, ya udah gimana lagi? Aku harus cari yang lain yang lebih ini. Cuman bukan berarti kita nge-cut off ya. Kita kayak cukup jaga jarak aja deh. Kita sekedar teman, sekedar kenal aja. Cuman yang lebih intens ataupun lebih dekat tuh yang selaras dengan diri kita gitu lah. Oke, cukup ya. Ternyata pengalaman-pengalaman kita juga cukup bisa sama. Mungkin dari teman-teman semuanya bisa merasakan hal yang sama juga ya. Dan apa ya, aku sih gak bisa banyak berbicara juga karena yang aku alamin juga ternyata sama. Dan ternyata teman-teman semuanya juga hanya butuh didengar, butuh divalidasi gitu, butuh diarahkan. Betul. Bukan butuh dibandingkan atau dikritik yang bisa mencelooh gitu, atau mencemooh dirinya gitu, dan membuat balik lagi ke masa ke belakang. Sekarang ternyata kita lebih harus aware ke diri kita sendiri ya. Betul. Dan kita harus menyiapkan diri kita untuk berkualitas masa depan nanti gitu. Jadi mungkin pikiran-pikiran yang sekarang kayak orang berpikir sepintas kita buruk ataupun tidak bisa, mungkin yaudah biarkan orang itu berasumsi apapun itu, ya kan? Betul. Yang penting diri ini berproses dan kita mau terus mencoba gitu. Dan ya kita butuh lingkungan yang Positif dan juga tepat untuk diri kita. berarti pintar-pintar ya memilih ya lingkungannya. Tapi pernah gak sih ketika Kak Farel mencoba memilih pertemanan atau lingkungan yang baik, tapi justru Kak Farel sebelum masuk ke lingkungan itu sudah mendapat acuan yang kayak harusnya Kak Farel gak denger, tapi Kak Farel dengan kayak, apaan sih lu sosokan banget masuk ke circle pintar biar lu mau ikutan pintar gitu. Pernah gak kayak gitu? Pernah banget dong tentunya. Kayak semua orang hampir pernah kayak gitu gak sih? Kayak di saat mereka pengen, kayaknya gue pengen berubah deh jadi anak yang ambis atau gimana pun, justru malah kayak Cemooh gitu ya. Ih, apaan sih lo sasek gitu. Ih, apaan coba gitu. Berarti kita beranggapan ya udah santai aja, yang gak usah terlalu dipikirin gimana-gimana pun juga ya gitu. Kalau kita telah lagi permasalahan remaja tuh sebenarnya banyak banget Kak sebenarnya. Kalau kita mau membahas satu persatu, karena ya remaja ini kan juga tumbuh dari beda-beda ya, berbeda-beda orang tua, berbeda-beda keluarga, terus lingkungan, latar belakang seperti itu. Jadi kita tidak bisa mempersamakan mental mereka dengan mental kita tentunya kan. Coba Kak Farel, aku minta nih pesan dan kesannya ya untuk remaja-remaja sekarang seperti apa gitu. Boleh mungkin untuk diberitahu? Oke. Halo teman-teman semua. Aku punya pesan yang mungkin akan menjadi sebuah benang merah dan juga hal yang perlu kita terapkan sebagai remaja. Jadi aku tuh berpesan bahwa di saat kita ingin berjuang, tolong siapkan ruang untuk kecewa, untuk nangis-nangis, Ruang untuk sepanjang berkeluh kesah. itu ya, planning kita harus. Kita harus nyiapin ruang kecewa tuh seluas mungkin, biar nggak ada rasa yang membebani diri kita gitu loh. Dan juga ayo kita saling mengedukasi untuk teman-teman semua agar kita dapat menjadi remaja yang
saling mendengarkan, remaja yang dapat mempersiapkan kehidupan yang jauh lebih berkualitas, mempersiapkan kehidupan bagi keluarga, dan juga marilah kita menjadi remaja sebagai agen perubahan untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Karena kita tuh benar-benar menjadi agen perubahan yang akan meneruskan orang-orang terdahulu nih. Siapa lagi kalau bukan mereka yang meneruskan, kalau bukan kita? Pasti tentunya kita yang akan meneruskannya. Marilah kita ciptakan Indonesia Emas tahun 2045 dengan meningkatkan bonus demografi di dunia ini. Wah, keren sekali Kak Farel jawabannya. Aku juga lupa nih apresiasi Kak Farel sebagai duta genre ya DKI Jakarta, Iya, finalis berbakat putra. Betul. Keren banget. Tadi Alhamdulillah. kita belum sempat lagi berbicara tentang tips and tricks Dugen nih. Maksudnya Dugen, duta Duta genre. genre, Iya. iya. Cara masuknya tuh gimana? Persiapannya gimana gitu. Oke. Terus apa ya? Kak Farel pernah gak sih merasain kesan yang kaget sebagai remaja yang sekarang nih? Kita sama remaja ya, kaget ketika memasuki masa remaja, kayak kaget karena ternyata remaja-remaja sekarang kayak gini ya, gitu. Padahal sebenarnya yang kita mau remaja yang saling berpegang teguh gitu, Betul. berpegang erat gitu. Ternyata tidak lain tidak hal, ternyata banyak yang tidak sesuai gitu. Mungkin nanti tips and tricks menjadi duta genre DKI Jakarta boleh kakak spill atau share sedikit aja info-info gitu. Boleh. Karena aku tertarik banget sama selempangnya nih. Maksudnya Aduh. tertarik informasinya Oh, gitu. gitu. Oke, jadi tentunya untuk menjadi duta genre Provinsi DKI Jakarta itu perlu menjadi duta genre tingkat wilayah dulu. Nah, kebetulan aku tuh sebelum masuk duta genre tuh ya, aku tuh termotivasi nih untuk menjadi duta SMA sebelumnya. Cuman aku merasa bahwa kayaknya kapasitas gue nggak cukup deh untuk menjadi duta SMA. Jadi aku mencoba mencari jalan alternatif yang sesuai juga dengan bakat dan juga apa yang aku suka. Di situ aku memandang kayak, gue ngeliat duta genre nih, apa sih tujuannya? Aku mulai tuh analisis kayak, duta genre tuh dia berfokus kepada permasalahan remaja. Mereka yang turun tangan, ikut sosialisasi ataupun menjalankan program kerja. Di situ aku kayak, oke, aku tertarik. Setelah aku mulai daftar duta genre dan alhamdulillah aku lolos, dan itu merupakan hal yang kayak membahagiakan bagi diri aku karena aku merasa bahwa setelah aku analisis, kayaknya kalau gue jadi duta genre ini bisa menjadi pintu gerbang untuk gue tuh merubah semua yang kurang di dalam kehidupan gue. Karena sebelumnya tuh aku yang cuman ikut OSIS doang, dan aku merasa bahwa kayaknya gue harus explore dunia lebih jauh deh, gimana sih gitu. Terus di saat aku lolos menjadi finalis, aku kayak seneng banget. Oh my god, ya Allah, seneng banget jadi finalis duta genre, dan itu udah pasti jadi duta genre. Cuma tuh yang menjadi permasalahan tuh kayak juara-juaranya gitu loh. Itu kita karantina itu buat mendapatkan kayak posisi gitu, juara 1, 2, 3, terus ataupun juara atribut gitu. Dan jujur aku pas di genre wilayah, tingkat wilayah itu tuh aku kayak, yaudahlah, let itu flow aja. Gue menjalankan sebagaimana mestinya, berjuang. Ikutin alur ya. Iya, ikutin alur. Dan kaget banget pas di tingkat wilayah tuh aku dapet juara 1. Padahal teman-teman aku ngeliat teman-teman aku kayak mereka tuh ambis banget. Bahkan tiap pagi mereka udah baca berita, mereka udah buka-buka trivia segala macam. Bahkan kayak aku tuh yang, ya aku baru siap-siap, mereka udah ini duluan gitu. Ternyata pas aku lihat, ternyata aku tuh bukan tipikal yang belajar harus mencolok yang kayak sambil baca begini. Cuman enggak, aku tuh sambil mengimplementasikan di dalam kehidupan aku. Dan setelah menjadi juara 1, aku bakal lanjut ke tingkat provinsi. Dan aku juga let it flow gitu. Cuman kayak mungkin tekanannya lebih besar gitu loh. Dan Bedanya. alhamdulillah aku mendapatkan posisi sebagai juara berbakat putra gitu. Keren banget. Boleh tepuk lagi? Tepuk tangan lagi. Kau juga keren banget. Sebenarnya pembahasan Kak Farel tuh sangat menarik, amat sangat menarik malahan ya. Terima kasih. Terus teman-teman yang mau menjadi duta genre, boleh ya. Boleh sini. Nanti ketemu sama aku. Mau promosi juga sekalian Pick Air. Boleh, teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman ingin memiliki dan masuk ke dalam wadah yang positif dan juga dapat meningkatkan potensi serta bakat minat teman-teman, mungkin boleh nih, aku punya solusi, yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja ataupun PIKR. Karena salah satu fungsi dari PIKR yang dapat menjadi
wadah kita untuk bertumbuh kembang, itu tuh ada yang namanya fungsi konseling, yang dimana teman-teman tuh bisa loh untuk didengarkan dengan baik. Teman-teman bisa berkonsultasi kayak tentang masa depan kah, atau ingin curhat-curhat nih dikit tentang percintaan ataupun masalah hidup. Dan juga teman-teman ya, kalau pengen masuk ke dalam wadah yang bisa berorganisasi, bisa nih masuk posju juga gak sih? Kayak biar melatih dasar kepemimpinan gitu gak sih? Menjalankan program dan juga bisa terlibat dalam pengambilan keputusan, partisipasi juga gitu. Kita untuk meningkatkan aspirasi-aspirasi serta membangun Jakarta Utara yang jauh lebih baik gitu gak sih? Tentu saja teman-teman, apapun nanti langkah yang teman-teman ambil, semoga bisa menjadi lebih baik lagi bagi diri teman-teman masing-masing. Terima kasih Kak Farel atas waktu sama dedikasi ilmunya yang sangat amat bermanfaat, yang bisa menjadi agen perubahan kita lagi ya. Terus selanjutnya aku mau terima kasih juga kepada teman-teman juga karena sudah menonton podcast diskusi kami mengenai agen perubahan remaja. Mungkin nanti selanjutnya teman-teman boleh banget ya cek Instagram Duta Genre ataupun forum OSIS daerah setempatnya. Jika ada, terus boleh kita saling berbicara, berdiskusi ya. Oke teman-teman semuanya, itu dia diskusi dari forum ya, forum dan juga Duta Generasi Berencana. Sampai jumpa, ketemu di podcast selanjutnya. Untuk Kak Farel, terima kasih udah datang. Aku terima kasih banyak-banyak nih, sumpah aku akan berterima kasih terus nih sampai pulang. Aduh jangan dong, capek dong. Terima kasih juga ya Kak Rafka udah mau ngundang aku nih ikut podcast yang bener-bener kayak keren banget ini loh, udah mempersiapkan dengan matang. Semoga podcast kita bisa menjadi agen perubahan dan ilmu baru ya untuk teman-teman remaja di luar sana. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai di podcast pertemuan selanjutnya. Aku Rifka. Dan aku Farel. Sampai jumpa. Terima kasih. Dah.